Halo, Assalamualaikum. Saya Faris. Saya mau menjawab banyak pertanyaan DM dari teman-teman terkait bisnis yang gagal. Jadi, Mas, kenapa usaha saya rugi, sepi? Mas, kenapa kopi sekarang udah nggak boom lagi? Oke, Mas, kenapa sekarang perilaku pasar berubah sejak COVID? Banyak pelaku usaha yang rugi. Dan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang kenapa. Jadi istilahnya gini, dalam bisnis nggak ada yang salah dengan produk. Yang salah itu kita sebagai owner salah memperlakukan produk. Jadi nggak ada produk yang salah. Kalau yang ada bisnis yang gagal, itu yang gagal ownernya. Sederhananya kayak gitu ya. Jadi kita ambil contoh, Aqua dari dulu air putih. Mulai tahun 80-an ya, sampai sekarang air putih, atau banyak produk yang lainnya. Jadi intinya gini, bisnis itu tentang visi. Jadi bisnis itu tentang bisnis plan, bisnis itu tentang misi, bisnis itu tentang problem solving, tentang permasalahan. Ini yang kita rangkum. Kemudian bisnis tentang marketing plan, bisnis tentang perilaku konsumen, bisnis tentang positioning produk kita di pasar, brand kita di pasar, macam-macam ya. Jadi kalau teman-teman mau bisnis itu jangan asal saya mau belajar kopi, saya punya modal, atau mungkin saya punya teman punya kedai dan kayaknya rame. Ya, jangan kayak gitu. Saya ngelihat kafe banyak yang rame, saya mau jualan karena saya punya modal, saya punya tempat. Nah, jangan seperti itu. Jadi dalam membangun sebuah bisnis itu dipastikan kita harus tahu apa permasalahan di pasar, apa permasalahan di lapangan, kemudian problem solvingnya apa. Kita harus bisa mencari problem solvingnya. Kemudian kita selanjutnya bikin produk. Setelah kita tahu ada permasalahan, kita tahu jalan keluarnya, kemudian kita berpikir kita deliver produk apa yang tepat. Setelah kita nanti akan deliver produk, kelebihan produk kita apa? Unique value produk kita apa? Benefit yang diterima pasar atau konsumen apa? Itu juga harus kita pikir. Kemudian setelah kita berpikir ya, wah nanti konsumen saya kasih A, B, C, D, pokok paling enak lah, pokok paling bagus lah. Nah, kira-kira kompetitor gimana? Ada nggak yang kayak gitu? Kita harus ngelihat juga. Jadi jangan istilahnya kita tutup mata, tutup telinga, kita nggak ngelihat kondisi kompetitor, kita nggak ngelihat pasarnya seperti apa, asal aja. Itu kurang tepat. Jadi kalau menurut saya balik lagi kita harus belajar, kita pasang mata, pasang telinga sebelum kita launching atau menjual sebuah produk. Setelah unique value, kemudian strategi semuanya, modal semuanya dihitung, diperkirakan, direncanakan matang, baru terakhir marketing plan-nya seperti apa, strategi pemasarannya seperti apa, kemudian exit plan-nya seperti apa. Seandainya jalan A mentok, B, C, D mentok, berarti kita harus cari solusi E, F. Jadi waktu dikejar, lari, kejar, lari, kayak gitu. Jadi selalu ada solusi. Itu dipikirkan di awal. Kemudian semua perencanaan itu saran saya dimasukkan dalam business plan ya. Business plan ini yang nanti sebagai blueprint bisnis kita. Kalau teman-teman startup biasanya ada istilahnya bikin bikin pitch deck ya. Jadi bikin pitch deck itu lengkap, modalnya berapa, balik modal berapa lama ya, harusnya semacam itu. Jadi kalau kita sudah tahu jawabannya, kita enak kok. Ini saya sharing tentang pengalaman saya pribadi. Jadi sekitar 14 tahun kemarin saya nggak tahu bisnis itu seperti apa. Saya sering asal dagang, asal jual, kemudian gagal, berulang kali gagal, sampai akhirnya ada kompetisi bisnis. Saya ambil formnya, saya isi, saya baca, ternyata saya nggak bisa jawab. Dari situ gimana saya mau bisa
bisnisnya bisa jalan, sementara saya aja dikasih pertanyaan aja nggak bisa jawab. Itu sih, itu pertama yang benar buat saya belajar. Kemudian dalam durasi 6 bulan saya coba belajar untuk mengisi dari pertanyaan tadi. Setelah saya isi, saya paham, kemudian form itu nggak saya ikutkan kompetisi, nggak. Kemudian saya buat bisnis saya sendiri. Saya jalankan sesuai yang ada di pertanyaan tadi. Akhirnya yang sebelumnya saya pernah rugi miliaran, berapa, 11-17 M umur usia 24. Kemudian bis kejeglong, naik lagi, kejeglong lagi, akhirnya plus, dan akhirnya di 5 brand terakhir saya ini saya coba untuk membuat bisnis yang tanpa modal. Kalau biasanya teman-teman bikin bisnis itu modalnya dari nol, kalau saya bangkrut dulu baru bikin, kayak gitu. Ya alhamdulillah valuasinya bertumbuh pesat karena saya punya perencanaan. Itu sih, jadi kalau teman-teman mau bisnisnya sustain, pertumbuhannya bagus, rencanakan dulu, jangan asal, jangan ngikut tren, jangan ini, jangan itu. Meskipun pada dasarnya bisnis yang baik itu yang apa yang dijalankan. Mulai kapan? Mulai sekarang, itu kata Om Bob Sadino ya. Paling itu, kalau teman-teman masih bingung tentang apa itu bisnis, bisa tanya di kolom komentar, bisa japri saya, ayo ketemu. Nanti insya Allah saya bantu. Jadi marketing plan, unique value, kelebihan-kelebihan yang harus kita miliki itu nggak cuma kita aja yang tahu, tapi harus disampaikan ke konsumen. Jadi itu sangat-sangat penting sekali, terutama pemasaran. Banyak sekali UMKM, saya terjun di beberapa kota atau kabupaten untuk pelatihan juga di dinas UKM ya. Itu rata-rata saya miris ya, waktu saya selalu tanya kalau mau kelas, siapa yang omsetnya 100 juta, itu nggak ada yang angkat tangan. Paling mentok di angka 5 juta sampai 15 juta ya rata-rata kayak gitu. Jadi banyak sekali kalau kita ngomongin omset, padahal waktu saya lihat produk itu keren-keren produknya. Dari situ saya berpikir sederhana, bahwa mayoritas pelaku usaha dia nggak tahu cara jualannya. Dia cuma punya ide, keren, saya punya modal, bikin pabrik, selesai. Kemudian pabriknya nggak produksi, jadi ya miris juga sih kalau menurut saya ya. Karena saya sendiri mulai usaha selalu dari minus 1000%, 10.000%. Saya mulai dari nol. Dan alhamdulillah beberapa dari bisnis saya sendiri meskipun COVID pertumbuhannya alhamdulillah sangat-sangat baik. Dan terakhir waktu kita bicara strategi bisnis dan lain sebagainya, oke, saya setuju, marketing plan, oke. Tapi ada lagi satu yang terakhir, kenali diri kita sendiri. Nah, itu sih kuncinya. Jadi kenali diri kita sendiri. Kita sebelum mengenal bisnis kita, produk kita harus kenal siapa kita, kekuatan kita apa, kekurangan kita apa, dan apa yang harus kita jalankan sebagai manusia ya. Jangan lupa zakatnya, sodakonya, macam-macam sih. Nah, ini harus digabungkan kalau pengen bisnisnya bertumbuh. Jadi konsep berbagi, memikirkan orang lain itu salah satu menurut saya ya, ini mempercepat. Jadi mempercepat hal-hal yang nggak logis, kayak misal usaha dari nol tanpa modal juga bertumbuhnya cepat. Itu sih. Apalagi ya, kenali diri kita, karena dalam yang saya pelajari arti kata manusia itu barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu sih. Itu terbukti berhasil. Selain tadi ada fundamental bisnisnya, itu juga harus dijalankan, dipahami juga. Paling itu, terima kasih. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Atau mungkin mau main ke toko bekas baru, atau mungkin ke Jogja kita ada Boys Store. Monggo kalau mau main, nambah temen, nambah rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.